Halo semuanya dan selamat datang. Nah, ada kabar penting nih. Siap-siap ya, karena mulai tahun 2026, cara anak-anak kita diseleksi masuk sekolah bakal ada yang baru. Pemerintah baru aja mengumumkan sebuah tes nasional bernama TKA untuk siswa SD dan SMP. Sebenarnya apa sih TKA itu? Dan apa pengaruhnya buat anak Anda? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, apa sih sebenarnya pengumuman besar ini? Oke, mari kita lihat dulu ya, apa yang jadi fondasi dari semua perubahan yang bakal terjadi di sistem pendidikan kita. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Pemerintah tiba-tiba mengumumkan bakal ada tes nasional baru. Pasti kita semua bertanya-tanya, kenapa harus sekarang? Dan apa sih tujuan sebenarnya di balik tes yang bisa jadi sangat menentukan jalur pendidikan anak-anak kita ini? Oke, jadi tes ini namanya tes kemampuan akademik atau biar gampang kita sebut aja TKA. Coba deh bayangin, TKA ini tuh kayak sebuah penggaris nasional. Tujuannya cuma satu, mengukur kemampuan akademik semua siswa di Indonesia pakai standar yang sama, biar adil dan biar bisa dipercaya. Oke, jadi ada tes baru, terus kenapa? Kenapa kita semua, para orang tua dan pihak sekolah, harus peduli? Apa dampaknya langsung? Nah, disinilah kita akan lihat kenapa TIKA ini penting banget. Gini loh masalah yang mau diselesain, kita semua tahu kan, sistem seleksi sekolah selama ini tuh seringkali terasa kayak labirin yang rumit. Beda sekolah, beda aturan, beda jalur. Hasilnya, ya, kebingungan dan ketidakpastian buat orang tua dan siswa. Nggak ada standar yang jelas gitu loh. Nah, disinilah TKA datang sebagai solusi. TKA ini diharapkan bisa menciptakan sebuah jalur yang lurus dan jelas untuk semua. Jadi, hasil tes ini akan menjadi salah satu acuan standar nasional, menciptakan sebuah sistem yang, harapannya, jauh lebih adil dan objektif. Jadi, kalau dirangkum, TKA ini punya 4 tujuan besar. Pertama, menciptakan keadilan dan standar yang sama buat semua. Kedua, jadi bahan acuan biar kualitas pendidikan kita bisa terus meningkat. Ketiga, memastikan proses penerimaan siswa baru itu lebih objektif. Dan yang terakhir, yang nggak kalah penting, membangun kembali kepercayaan kita semua pada sistem seleksi ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, jadwalnya. Yuk siapkan kalender Anda, karena tanggal-tanggal ini penting banget untuk dicatat oleh semua sekolah dan orang tua. Coba kita lihat lini masanya ya. Prosesnya itu dimulai dengan pendaftaran di awal tahun, antara Januari sampai Februari. Lalu, ada simulasi dan gladi bersih di bulan berikutnya. Ini penting banget loh, biar anak-anak nggak kaget sama format tesnya. Puncaknya ada di bulan April, saat tes utama berlangsung, dan masih ada kesempatan tes susulan di bulan Mei. Dan momen yang ditunggu-tunggu, pengumuman hasilnya serentak pada 25 Mei. Eits, perhatikan baik-baik, ada detail penting di sini. Jadwal tes utamanya itu beda. Untuk anak SMP, tesnya lebih dulu di awal April. Sementara anak SD gilirannya di akhir April. Jadi tolong dicatat ya tanggal yang sesuai untuk jenjang anak Anda. Jangan sampai tertukar. Oke, jadwalnya udah kita pegang. Sekarang, fokus kita beralih ke langkah pertama dan yang paling mendesak, yaitu pendaftaran. Apa sih yang harus dilakukan sekolah dan orang tua sekarang juga? Dengerin nih, Kepala BSCAP, ini lembaga pemerintah yang menangani asesmen pendidikan, memberikan pesan kunci. Beliau bilang, jangan anggap remeh masa pendaftaran. Kenapa? Karena keberhasilan seluruh proses TKI ini sangat bergantung pada kelancaran pendaftaran di tahap awal. Jadi, apa yang harus dilakukan? Ada 3 hal penting nih. Pertama, catat tanggalnya, 19 Januari sampai 28 Februari 2026. Kedua, pastikan anak Anda punya NISN atau nomor induk siswa nasional yang valid. Ini syarat mutlak ya. Ketiga, yang mendaftarkan itu pihak sekolah. Jadi, para orang tua perlu proaktif nih, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan sekolah anak masing-masing. Nah, khusus untuk pihak sekolah, pemerintah memberikan 3 langkah persiapan utama. Langkah pertama adalah soal data. Pastikan semua data siswa, terutama NISN, sudah benar dan valid. Nggak ada yang salah ketik. Langkah kedua, infrastruktur. Siapkan komputer dan jaringan internet yang memadai. Dan yang terakhir, sumber daya manusia. Pastikan tim teknis di sekolah sudah paham betul cara kerjanya, biar nggak ada kendala nanti. Oke, setelah semua detail teknis tadi, mari kita mundur sejenak dan kembali ke pertanyaan awal. Untuk apa sih semua ini? Semua persiapan rumit ini sebenarnya mengerucut pada satu tujuan akhir yang sangat-sangat penting. Dan inilah dia tujuan utamanya. Hasil TKA nantinya akan menjadi salah satu dasar seleksi untuk masuk sekolah lewat jalur prestasi. Artinya apa?
Artinya, prosesnya nggak lagi cuma subjektif berdasarkan penilaian sekolah masing-masing, tapi ada komponen objektif yang terukur secara nasional. Visi jangka panjang dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan sinergi. Tujuannya adalah sebuah sistem seleksi yang lebih adil dan transparan, di mana pemerintah, sekolah, dan orang tua bisa bekerja sama dalam satu standar yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan oleh semua pihak. Jadi, kita akhiri pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Dengan semua tujuan mulia dan persiapan yang ada, apakah TKI ini benar-benar akan menjadi kunci untuk membuka pintu sistem seleksi yang kita dambakan? Sistem yang lebih adil, lebih objektif, dan lebih transparan bagi generasi penerus kita. Hanya waktu yang akan menjawab.